Jadi gimana hari kalian nih? Udah ada kabar soal masalah THR kalian? Apalagi buat PNS dan ASN yang ya kayaknya juga lagi merana-merana juga ya. Tapi gue di sini nggak mau ngomongin soal gaji ke-13 atau THR itu bakal dikasih. Karena kementerian kita itu udah ngomong terang-terangan kalau THR ke-13 nggak bakal kena dampak dengan anggaran atau efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan kita sekarang. Tapi sebenarnya masih ada nggak sih potensi yang mungkin ini bisa berdampak pada situasi PNS dan ASN yang ada di Indonesia. Selamat datang di Kantin Karir, dan hari ini kita bakal ngomongin efisiensi. Mau tetap bertahan atau lari? Kita udah pada dengar ya semuanya kalau per Januari 2025 pemerintah udah mencanangkan adanya efisiensi anggaran, dan sebenarnya juga dari presiden kita tercinta juga udah ngomong kalau masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu ya untuk dikeluarin, tapi tiba-tiba jadi bengkak banget. Makanya kalau kita tahu di pemerintahan sebelumnya itu banyak banget kasus-kasus korupsi dan juga kasus pembengkakan dana, misalkan pembuatan kereta cepat, terus juga masalah IKN yang ternyata wow, nilainya tuh juga lumayan fantastis. Dan hal ini juga sebenarnya mempengaruhi penyerapan anggaran kita yang makin hari kok makin bengkak gitu ya. Makanya banyak para pakar, terus juga para pengamat politik dan juga ekonomi di Indonesia sangat menyayangkan ternyata penyerapan anggaran kita tuh masih belum bagus-bagus amat. Ya meskipun memang lumayan ada peningkatan, tapi masih belum terserap dengan baik. Nah jadinya di pemerintahan sekarang mau nggak mau ada yang namanya efisiensi anggaran. Dan jujur gue juga agak kaget karena efisiensi anggarannya itu bisa sampai 300 triliun. Wah, kaget. Itu bayangin, lu kalau misalkan beli Avanza itu berapa banyak ya buat di rental. Ini kalau ditanya apa baiknya, satu, kita bisa mengoptimalkan apa yang sebenarnya diperlukan untuk menganggarkan apapun, termasuk misalkan nih program pemerintahan untuk makan Indonesia gratis atau makan bersama gratis, yang memang itu menjadi program utama, karena kalau lu lihat sendiri di lapangan tuh masih agak kacau, makanya akhirnya coba diperbaiki terus-menerus sehingga kedepannya nanti bukan cuma soal vendor tapi juga kantin sekolah, guru, dan bahkan siswa juga bisa memberikan sebuah support system yang sangat membantu untuk program ini berjalan. Dan yang kedua, jadinya program tuh efektif dan juga layanan masyarakatnya nggak banyak yang tiba-tiba dihamburin untuk kemana gitu. Jadi dari sisi operasional juga dipakainya emang beneran untuk membantu kinerja mereka gitu, bukan kayak laha-lehe gitu ya, yang ya lu tahu sendiri ada beberapa kayak BUMN padat karya yang ternyata mereka menyalahgunakan dana atau anggaran yang sebenarnya udah dikasih sama pemerintah, terus habis itu kayak ya udah dibuang aja begitu. Tapi di satu sisi gue masih belum bisa melihat ya ada satu atau dua kebijakan yang sebenarnya itu bisa meningkatkan taraf hidup ASN dan PNS. Mungkin kalau untuk masalah THR atau gaji ke-13 itu udah dikasih tahu juga sama menteri-menteri kita kalau gaji ke-13 itu tetap ada, cuma persentasenya seperti apa, nah itu nanti bakal dikasih tahu lebih rinci di pemerintahan sendiri. Dan yang sangat disayangkan sebenarnya beberapa project yang akhirnya harus dihentikan sementara. Gue bilangnya hentikan sementara ya, bukan diberhentiin selamanya, bukan. Mungkin kalau lo tahu, ikan ini kalau orang bilang sih dananya diblokir, cuma kalau menurut gue sih dananya bukan diblokir, dananya pasti ada, cuma memang belum didistribusiin secara langsung. Kenapa? Karena satu, ini kan efisiensi anggarannya bukan cuma langsung hajar yang ngurangin pengeluaran-pengeluaran yang ada gitu loh, termasuk ya infrastruktur IKN. Cuma kalau menurut gue mereka mencoba gimana caranya nih IKN ini masih tetap jalan dengan dana yang ya udah dikasihnya segini dulu gitu loh. Dan dana itu juga masih belum dirembuk sampai sekarang. Masalahnya kalau misalkan ini masih terus-menerus diberhentikan sementara atau belum keluar angka pastinya berapa, ya sebenarnya sih udah ada angka pastinya, cuma belum dikasih secara langsung aja gitu. Mungkin akan dikasih secara bertahap atau bagaimana, tapi intinya ini masih belum dikasih secara langsung. Kemungkinan besar sih adanya best case-nya mungkin mereka bakal dikasih di proyek lain khususnya untuk ASN. Tapi worst case-nya, ya mereka bakal diberhentiin. Bukan dirumahin loh, diberhentiin. Khususnya kalau mereka yang memang bekerja sebagai kontraktor.
kalau udah bekerja sebagai kontraktor, kalau misalnya dipanggil lagi, belum tentu itu dia yang panggil. Bisa jadi kontraktor baru yang harganya lebih murah tapi hasilnya lebih bagus, atau dia ngambil rekan-rekan yang ternyata emang udah dari dulu tuh sebenarnya pengennya sama si kontraktor ini, tapi ditahan sama ya mungkin orang penting lainnya gitu loh, yang dia lebih memilih kontraktor yang lainnya gitu dibandingkan kontraktor yang dia udah propose gitu ya. Jadi menurut gua ini memang sangat-sangat dilematis ya. Jadi emang mau nggak mau ya kita harus pandang dari berbagai sisi, dan worst case scenario-nya ya beberapa kontraktor bakalan putus, bisa jadi belasan, bisa jadi ratusan, tapi kayaknya belasan atau puluhan kontraktor yang bakalan diputus, dan juga ASN juga kemungkinan besar ya kalaupun nggak dimutasi juga bakal diberhentiin. Karena apa? Ya dilihatnya dari kinerja dan di mana tempat dia bakal bekerja. Kalau misalkan nggak ada tempat untuk dia berkarya atau bekerja di situ, ya mau nggak mau dia harus diberhentiin atau dia ya dirumahin gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan ini masih kejadian, ya worst case scenario-nya kemungkinan sih mereka bakal mencari cara lain gitu kan. Ya nggak tahu gimana caranya. Terus juga kalau kita lihat itu dari satu lembaga non pemerintahan, yakni BRIN. Kalau lo nggak tahu BRIN, ya logonya kayak begini. Jadi BRIN ini juga dalam dilema. Kenapa? Karena anggaran mereka yang sebenarnya udah direncanain sekitaran 5,8 triliun itu jadi berkurang sekitaran hampir 3 triliun. Jadi kurang lebih ada 2 triliun lebih yang itu dipangkas habis oleh pemerintah, dan mereka sangat menyayangkan ya. Kenapa? Karena satu, mereka udah berencana untuk beli kapal baru, dan itu udah dilihat juga dari website mereka yang mereka udah lelang ya 2 kapal. Harganya sekitaran 8 M-an, koreksi kalau misalkan gue salah. Dan yang kedua, itu masalah tunjangan kinerja. Jadi, kalau lo tahu, memang di BRIN ini sebenarnya ada tunjangan kinerja untuk riset-riset yang telah mereka lakukan, tapi tidak semuanya itu dibantu gitu ya. Dan ini malah tunjangan kinerjanya dihapus gitu loh. Karena, gue nggak bisa bilang dihapus ya, mungkin lebih tepatnya, tunjangan kinerja ini dibatasi. Mungkin dia berdasarkan persentase atau bagaimana, jadi nggak semuanya itu bisa dapat tunjangan kinerja. Belum lagi kita ngomongin soal publikasi yang seharusnya sih kalau kita udah urusannya sama dunia internasional ya, pemerintah ada sedikit bantu gitu loh. Ternyata ini enggak, jadi jurnal publikasinya juga nggak dibantu, khususnya untuk yang jurnal internasional. Kalau nasional itu masih ada yang bisa dibantu, masih dikasih gitu ya. Dan menurut gue ya ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena jadinya bingung gitu loh, gimana nih caranya buat menyokong operasional mereka kalau misalkan dipangkas. Tapi balik lagi, ini kan bukan akhir dari segalanya. Nah, BRIN tuh punya cara tersendiri gimana mereka untuk tetap melakukan riset, tapi hasilnya kalaupun nggak lebih baik minimal sama dengan tahun sebelumnya. Tapi balik lagi, ini kan gue bicara soal potensi. Nah, kalau misalkan nih PNS itu anggaplah udah dapat gaji ke-13 atau THR, ASN tingkat atas juga udah dapat THR juga dengan kinerja yang lumayan bagus. Tapi gimana dengan orang-orang yang memang dia di posisinya ya bukan yang strategis gitu ya kalau kita bicara kinerja dan juga pencapaian yang dia punya gitu. Mau nggak mau kan orang akhirnya mencari cara gitu dengan membuka usaha atau membuat ini sendiri gitu ya, perusahaan sendiri, atau bahkan dia juga kerja sama orang atau partneran sama teman di perusahaan-perusahaan yang emang udah well known being gitu. Tapi ada juga yang mereka mau nggak mau ya harus kerjanya di perusahaan kecil atau perusahaan menengah. Yang akibatnya apa? Mereka burn out, mereka juga dapat income yang nggak begitu bagus. Bahkan yang paling parahnya juga ya kayak gitulah, banyak banget hal-hal yang perlu dikritisi kalau soal mendapatkan duit gitu ya. Nah, yang gue baca ada beberapa orang yang akhirnya mereka mundur jadi PNS dan ASN, mereka mencari kerja di perusahaan swasta tapi nggak bagus-bagus amat juga. Terus ketika mereka mencari usaha apa yang mereka bisa dagangkan atau yang mereka bisa buat, ternyata ya tidak kondusif juga. Karena satu, kalau mereka jual di rumah siapa yang mau beli? Kalau mereka jual di pasar, siap-siap kena palak. Kalau mereka mau jual di mall, sewanya lumayan tinggi, ya kan? Terus gimana? Mau partneran sama orang? Hati-hati. Partneran sama orang itu bisa juga scamnya tuh banyak banget. Jadi, opsi terakhir, atau bisa dibilang kartu as para pekerja ini, yang memang dia notabene ya, itu udah bagus banget posisinya sebenarnya dan juga secara intelektualitasnya lumayan tinggi. Mau nggak mau melakukan tindakan yang mungkin bakalan dicemoohin sama para tokoh politik. Ya, kabur aja dulu.
Soal kabur aja dulu ini, gue bakal bikin video terpisah karena menurut gue ini udah lumayan banyak ya yang dibahas di sini, termasuk soal masalah BRIN dan juga IKN. Tapi di sini gue bukan berarti untuk menjatuhkan pemerintah, nggak, karena mereka punya program tersendiri. Nah, yang jadi masalah ya ini orang-orang yang sebenarnya mereka intelektualitasnya tinggi, terus juga mereka di posisi yang bukan sebagai manajer, malah sebagai staff. Tapi mereka dihadapin dengan situasi yang, aduh, gue nggak tahu lagi nih gimana caranya gue bisa dapet duit dengan cara yang nyaman. Ya mau nggak mau ya mereka harus cari penghidupan lain di negara orang. Itu aja dari gue. Kalau lo suka dengan konten ini, silahkan like dan subscribe. Thank you.